Farel Prayoga, bintang terkenal lagu Ojo Dibanding-bandingke, barusan menjadi berita viral lagi bukan karena lagunya, tapi ketika dia menyanyi semua total kekayaan dia kumpulkan 10M ludes dalam waktu tidak sampai 2 tahun. Dari sini kita bisa tahu lagi dan lagi kejadian serupa. Saya sudah berkali-kali bilang masalah finansial, masalah pengelolaan keuangan. Analisanya saya bahas secara tuntas. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Saya sedih banget. Saya sering kali membahas tentang kondisi-kondisi viral ya. Kalau zaman dulu, era 90-an, menang undian utama judi SDSB, tiba-tiba dapat kekayaan 1M. Dan akhirnya nggak sampai 2 tahun, ludes. Terus saya juga sudah bahas Desa Tuban. Bagaimana Desa Tuban dapat penggantian lahan, tiba-tiba orang-orang yang biasa tidak pernah pegang uang puluhan juta aja jarang, sekarang tiba-tiba pegang duit miliaran, semua dibelanjakan mobil dan sebagainya. 2 tahun yang lalu, seorang bintang cilik dari Banyuwangi yang dapat job manggung kemana-mana, sampai dipanggil ke istana waktu 17 Agustus, biaranya Pak Jokowi. Siapa yang nggak kenal dengan lagu Ojo Dibanding-bandingke itu? Dari job manggungnya dia dapat kekayaan 10M. Memang menurut berita adalah ayahnya main judi online. Oke, apapun itu, sayang banget. Loh Pak, kan dia masih bocah, dia nggak ngerti dan sebagainya. Begini, sahabat SW30, saya akan selalu bilang berkali-kali. Orang yang ilmunya di sini, tiba-tiba dapat rezeki segini, nggak lama lagi akan balik di sini. Tapi kalau orang ilmu di sini, rezekinya di sini nggak lama lagi rezekinya akan balik. Ilmu ini banyak, bukan cuma ilmu cari duit loh. Karena cari duit sama ngelola duit itu sama-sama sulitnya. Kalau orang, mohon maaf, saya bukan ngomong Farel itu orang miskin, tapi kalau orang yang nggak pernah pegang duit ratusan juta, apalagi miliaran, oke, kemampuan dia di segini, ya akhirnya tiba-tiba dia dapat duit kaget segini, habis juga. Ada netizen bilang, loh Pak, kan Farel orangnya baik, itu orang tua yang salah. Apapun itu. Tapi saya selalu tekankan, saya juga baru ini kan ada Pak Sun Haji yang viral, ya yang kasus sama Gus Miftah itu, saya kan sampai datang ke tempatnya. Ya, dan di situ saya menawarkan bantuan pendampingan untuk mengelola keuangan yang mana dia dapat rezeki kaget. Saya yakin beliau kalau di total dapat uang 1M lebih pasti ada lah. Tapi kalau orang yang, mohon maaf, jualannya cuma es teh, tiba-tiba dapat uang kaget segitu, kalau di lingkungan sekelilingnya tidak diproteksi, habis tuh itu. Pasti habis. Nah, saya menyayangkan aja untuk kesekian kalinya, apalagi sekarang zaman sosmed. Ya kita nggak tahu tiba-tiba algoritma itu jatuh ke tangan siapa, namanya nasib lagi mujur. Tapi kalau jatuh di tangan orang yang nggak punya ilmu pengelolaan finansialnya, akhirnya habis juga, nggak sampai 2 tahun. Saya sudah bilang itu berkali-kali. Farel itu adalah kisah dari sekian puluh juta anak-anak di Indonesia. Yang mana itu bisa juga namanya rezeki tiba-tiba jatuh ke tangan kalian. Kita nggak ada yang tahu. Farel ini adalah kasus kesekian yang sudah sering terjadi dari zaman dahulu. Artis yang tiba-tiba viral, terkenal, tapi di masa tuanya sulit dapat job, gaya hidup meningkat, tidak ada konsultan pendampingan finansial di sampingnya, habis juga. Nah pertanyaan saya ini Farel, terus kamu itu siapa? Kamu cuma bisa berandai-andai. Waduh, andai kata suatu hari saya punya uang 10M. Kan halu kamu, ketika Anda dapat duit kaget, diem. Karena tetangga yang nggak kenal tiba-tiba jadi kenal. Tetangga yang nggak kenal tiba-tiba jadi sok dekat. Saudara yang lama nggak menyapa tiba-tiba japri, ngaku saudara gitu. Dulu waktu nggak ada duit, mana saudara? Mana tetangga? Nggak ada yang kenal. Itulah sifat manusia. Saya berikan ada 3 tips. 3 tips ini betul-betul bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan. Next. Kalau siapa tahu Anda itu dapat rezeki nomplok, nggak usah lah ngomong 10M, tiba-tiba dapatlah duit puluhan juta lah, masuk ke rekening kalian atau dagangan lagi rame kayak, atau tiba-tiba kamu viral kayak ada kontenmu viral di TikTok, tiba-tiba endorsan rame dan sebagainya, whatever. 3 tips ini tolong dipertimbangkan baik-baik. Yang pertama, jangan koar-koar kalau kamu itu punya rezeki. Nggak ada salahnya disimpan dulu, diam. Jangan balas dendam. Saya dihina, saya miskin.
Ya, terus kamu pamer, langsung kamu beli mobil supaya nunjukkan ke tetangga bahwa betapa kamu itu hari ini udah kaya raya dan statusmu beda. Ini penting dan ini tidak mudah untuk orang seperti itu. Kenapa? Seolah-olah kamu itu ingin membuktikan diri gitu loh. Aku nggak pantas dihina. Itu sama aja kamu hari ini mengundang harimau untuk menerkam dirimu. Saya selalu bilang bahwa manusia itu seneng dengan kondisi yang selevel. Orang miskin suka dengan kemiskinan di sekitarnya. Pengemis dia benci kalau ada salah satu pengemis itu tiba-tiba jadi orang kaya. Dia nggak suka, dia tetap ingin orang-orang di sekitarnya tetap di circle pengemis. Kamu pasti mengundang orang nyinyir, orang baper. Dan pasti mengundang musuh-musuh yang mau cari kesalahan kamu. Sebaiknya tuh silent, diem. Kalau nggak ngerti, mending belikan emas atau mending uangnya dikunci, didepositokan. Atau Anda bisa DM saya, japri saya di Instagram, nanti saya bantu arahkan. Ya, kalau saya lihat Anda niatnya ini baik, ada kelebihan duit, ada beberapa orang DM saya, misalkan, ya saya nggak perlu sebut ya namanya, Pak, saya ini bingung, saya ini punya uang sekian, ini saya harus apakan, itu cukup banyak. Tapi yang DM saya, Pak, anak saya susah, saya butuh disantuni, anak saya sakit. Itu lebih banyak. Makanya saya juga nggak pernah mau pusing dengan hal itu. Itu yang pertama. Jadi silent, diem. Kalau nggak ngerti, konsultasi ke saya. Saya akan bantu arahkan untuk mengelola keuangan kalian. Mungkin bisa jadi saya akan arahkan Anda ke kelas saya, pelatihan Merdeka, untuk bantu wealth management dengan Pak Tony. Kita bantu kelola. Uang tetap uang Anda, kami sebagai konsultan aja. Supaya Anda itu nggak kejadian kayak Farel berikutnya. Orang tuanya ini kan cuma orang miskin yang ketiban rezeki nomplok. Tapi ujung-ujungnya miskinnya itu masih melekat. Dia nggak bisa mengubah nasib dengan cara seperti itu. Ujung-ujungnya judi online juga kan, habis juga kan. Judi itu nggak ada serinya, saya sudah bilang berkali-kali. Bahkan sekalipun Farel dapat 100 M sekalipun, yang mana pengusaha rata-rata aja belum tentu pernah melihat 100 M. Misalkan Farel itu dapat 100 M, habis juga. Percaya mas saya. Coba kalau Anda ngerti usaha, nggak segampang itu habis. Satu, oke, silent. Kedua, cari mentor. Nah, mentor di sini saya udah buka. Ya, silakan DM saya. Tentu kami akan lihat dulu verifikasi usahamu, kamu dapat duitnya dari mana. Jangan money laundry loh ya. Kami justru nggak mau. Tapi kalau Anda misalkan ada sawah terjual, nanti kami akan arahkan Anda itu pengelolaan finansialnya seperti apa. Tapi sekali lagi kami itu bukan fund manager loh ya. Tapi kami akan bantu mengarahkan dengan senang hati. Karena ilmu pengelolaan finansial itu tidak diajarkan di sekolah dan tidak diajarkan di kuliah. Boleh aja dong ngomong liar, wah Pak belikan Bitcoin apa. Terserah, saya nggak peduli. Karena nggak semua orang profil risikonya itu sama. Ya, kami akan sesuai analisa dengan profil risiko masing-masing. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, nomor satu, saya ulangi, yaitu silent, diem. Kedua, cari mentor. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Bagaimana asetmu itu bertumbuh. Nah, aset yang bertumbuh, kamu perlu komunitas yang tepat. Kalau komunitasmu hari ini kamu dapat 10 M, saya yakin komunitas bapaknya itu nggak jauh beda sama dirinya gitu. Nah, pasti bapaknya Farel ini komunitasnya nggak bener. Sehingga dia mungkin terbakar, wah gimana menggandakan duit 10 M dengan cara berjudi gitu. Padahal itu sebetulnya cuma scam atau penipuan dan akhirnya ujung-ujungnya miskin lagi. Makanya saya selalu pesan nomor 1 silent, 2 cari mentor, dan ketiga komunitas. Ini penting sekali. Kalau kalian butuh tiga-tiganya, terutama nomor 2 dan nomor 3, silakan DM saya. Jangan sungkan-sungkan. Ya, silakan yang DM mau pengemis online, terserah. Kamu mau DM sampai kapanpun saya nggak pernah akan balas. Tapi kalau kamu mau bantu kelola aset finansialnya dengan cara yang benar, saya bersedia. Wah Pak Chandra hari ini kok pelit. Percuma, pengemis online dikasih duit. Kalau mentalnya tetap seperti itu, dikasih duit berapapun tetap akan habis. Percaya sama saya, Anda hari ini cuman bikin drama, bikin kisah, justru skill menipumu yang pinter. Itu pesan sama saya, dan saya juga pesan sama influencer yang lain, jangan disawer orang-orang seperti itu, karena nggak guna. Oh iya, ternyata saya jual kesedihan gini, saya disawer ya, lumayan loh, dapat 50.000, 100.000, nambah beras selama 1 minggu. Percaya sama saya, itu membuat mental mereka nggak mau mikir dan nggak mau kerja. Tega aja, biar mereka mau DM kayak apapun, nggak usah digubris. Ya, tapi kalau Anda hari ini bingung, Anda punya uang lebih, ilmu ini nggak diajarkan di kuliah, saya siap bantu dan saya siap bantu arahkan. Oke, terima kasih. Semoga kisah Farel ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi Anda semua. Jangan sampai lagi ada Farel berikutnya, desa Tuban lagi berikutnya, yang kalau tidak ada ilmu pendampingan, sama aja habis.
ya. Dan ini cocok untuk Anda yang baru terima warisan, rezeki nomplok, tiba-tiba viral, dapat duit lebih, Anda bingung mau dikemanakan, silakan DM saya sekarang juga. Sukses untuk Anda dan salam hebat luar biasa.